dipersembahkan oleh kalau diambil rumusnya ini, Prof, bagaimana ini? Tidak ada apa-apa, terus ekonomi pas-pasan, terus bisa sampai ke luar negeri. Bagaimana caranya itu? Dirumus bagaimanapun pasti tidak dapat, Prof. Kalau bukan mental dengan keinginan kuat. Susah di. Ya, Menurut saya istilahnya never give up. Ya, never give up. Jangan pernah menyerah. Iya. Nah, dengan mendapatkan beasiswa itu, Iya, Prof. kita bisa fokus belajar. Yang memberikan beasiswa itu waktu saya di Kanada, pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada. Waktu saya di Australia, pemerintah Australia. Waduh. Jadi ada Tomina bayarkan ki untuk sekolah tak, ada Tomina kasihkan ki untuk biaya hidup tak. Bahkan Pak Di, saya bisa menabung. Wah, Ku belikan parabola ibu saya di kampung. wah, pada saat itu top-topnya parabola. Iya, Luar biasa ternyata, kalau Pak Adi. ada di kampung ini, ada orang yang punya parabola, dilihat-lihat itu. Hanya 2 di kampungku yang punya parabola. Ibuku dengan kepala desa. Ya, orang-orang berduit yang bisa punya Orang berduit. parabola. Gara-gara Pada saat itu. beasiswaku yang saya Beasiswa. Jadi pasti ini ibu mungkin bingung. Saya tidak biayai, kok malah membiayai saya pergi jauh-jauh lagi. Iya. Nah, itu barangkali intinya melawan takdir di situ. Intinya Prof. di situ. Wah, luar biasa Melawan sekali. persepsi takdir yang keliru. Betul. Yang bisa menghambat saya untuk bergerak mencapai apa yang menjadi obsesi. Wah, luar biasa. Sama dengan di Australia, Pak Adi. Iya. Saya lanjut S3 di Australia. Iya, Prof. Tempat dingin juga yang saya Iya, kunjungi betul. di sana, Iya, namanya Kota Canberra. Pernah dengar Pak Adi, Kota Canberra? Sudah pernah ke sana atau belum? Belum pernah, Belum Prof. pernah. Iya. Iya. Canberra itu sangat dingin. Di sana saya beli mobil. Bahkan beli mobil, Prof. Saya kan beli mobil. Bahkan beli mobil. Harga mobil saya yang saya tulis di Melawan Takdir, Iya, Prof. 7 juta rupiah. 7 juta. 7 juta. Kencang sekali larinya kalau menurun. Iya. Kencang sekali. Pak. Istilahnya mobil saya itu 50-50, dalam seminggu 4 kali jalan, 3 kali mogok, 4 kali mogok, 3 kali jalan. Tapi yang menarik, Pak, Iya, Prof. itu membantu menaikkan status saya, identitas saya. Iya, Prof. Sebagai orang miskin yang sekarang sudah punya mobil. Saya telepon mama saya dari Canberra. Mama, ada mi otoku. Iya. Mama saya bilang, sugi nona. Kau sudah orang kaya karena ada mi otoku. Ada mobil ya. Luar betul. biasa, saya ulas-ulas dadaku itu. Betul, Bahwa ada perubahan dari hidupku sekarang. Iya. Dengan cara apa? Berusaha keras. Iya. Menuntut ilmu. Nah, dari kutipan yang Prof jelaskan tadi, ada teman-teman pemirsa pasti bingung. Yang beasiswa ini, Prof, biasanya orang beasiswa negara Indonesia yang membiayai untuk dia ke... Ya. Ini bahkan negara tempat Prof belajar, dia yang membiayai, Prof. Betul. Bagaimana hitungannya lagi itu, Prof? Apakah itu kita ikuti, saya takdirku tak memang seperti ini, ataukah ada usaha-usaha lain? Ada usaha. Ada usaha lain. Kita namanya memburu peluang beasiswa. Memburu peluang. Peluang Betul, beasiswa. betul. Pertama, perbaiki bahasa Inggris. Ya. Tidak mungkin kita sekolah di Betul. luar negeri kalau bahasa Inggris Iya, tidak bagus. amburadul. Iya, amburadul. Betul, Prof. Iya, misalnya bahasa Inggrisnya Pak Adi bagaimana? Tingkat apa gitu kira-kira? Bukan amburadul lagi, bahasa sini, bahasa kerennya, bahasa milenialnya rantas. Sudah rantas. Lain ke kiri, lain ke kanan, Lah, nggak iya. tahu pokoknya, nggak ada mengerti, Prof. Ya, yang kedua perbaiki TOEFL. Jadi TOEFL ya. itu tes standar untuk bisa Standar, lulus. Iya, betul, Prof. Yang ketiga, kita berburu dengan cara lulus ujian, termasuk lulus ujian wawancara. Menguji kita, apakah kita bisa belajar di luar negeri, dan apa kita mampu menjalaninya, dan kita bisa lulus. Karena pemerintah memperhitungkan, kalau tidak siap, rugi biaya. Iya, Sudah betul. dibiayai misalnya 2 tahun, atau sampai 5 tahun, Betul, S3, Prof. Betul, Prof. ternyata menghabiskan uang, Iya. dan tidak selesai. Nah, cara mendapatkan beasiswa, masa saya dulu itu masih jarang dari pemerintah Indonesia, tapi alhamdulillah sekarang Pak Adi, Iya, Prof. sampaikan sama anak-anak, adik-adik, tetangga, atau siapa saja yang kita ketemu di jalan raya, Iya, Prof. kita sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah punya beasiswa yang kompetitif, yang bersaing dengan beasiswa negara lain. Wah, Ya, luar biasa. sudah punya. Masa saya itu memang ada Kanada menyediakan, Australia menyediakan, Amerika menyediakan. Saya sudah pernah coba itu dan sudah pernah lulus semua. Wah. Dapat beasiswa. Coba lihat mukaku, muka-muka beasiswa kan Pak Adi? Iya. Kalau kayak Prof muka-muka beasiswa, saya muka-muka endorse. Wah, luar biasa sekali, Prof. Menarik sekali. Nah, ini sebenarnya bukan kebutuhan banyak orang malah untuk tahu banyak hal. Ini kebutuhan saya secara pribadi, Prof.
Berarti saya juga ini, begitu saya ketemu tadi saya juga ini kayaknya bisa bercita-cita ini setinggi langit juga ini. Ya minimal kalau saya tidak jadi prof, minimal saya mengenyam pendidikan yang lain daripada yang lain. Prof ini. Nah, pendidikan seperti ini Prof kan sudah belajar di beberapa negara. Kita sudah lewati semua ini, ya bukan cuma musim lagi. Mental di setiap negara, bahkan karakteristik manusia-manusia di setiap negara kita sudah temui, Prof. Nah, apakah metode-metode di luar negeri itu kemudian Prof pakai menjadi metode-metode disiplin untuk kehidupan sekarang, ataukah dalam mengembangkan dunia pendidikan pada khususnya ini? Bagaimana itu, Prof? Tambah susah pertanyaannya rasanya ya. Ini influencer ini, ya bukan endorse ini tapi susah ya. Pak Adi, kebetulan sekarang saya diberi amanah oleh Bapak Menteri Agama, ya, sebagai pimpinan di perguruan tinggi saya, ya istilahnya rektor. Alhamdulillah. Pengalaman studi saya itulah, Pak Adi, yang saya coba pindahkan sedikit-sedikit. Iya, betul, Prof. Misalnya di luar negeri itu kampusnya ASRI. Iya, betul, Prof. Saya berjuang untuk membuat kampus kami ini ASRI. Jalan-jalan, Miki, Pak Adi. Sudah saya lihat, Prof. Sudah kita lihat. lihat. Bahkan termasuk penghijauan yang sangat luar biasa sangat sekali. Luar biasa. Hijau, kampus yang Pak Adi, hijau. Luar biasa. Saya tantang sekarang. Jalan Ki nanti setelah selesai acara ini, keliling Ki kurang lebih 50 hektar kampusku ini. Iya, Prof. Kalau ada sampah plastik satu pun, Bapak dapat, Prof. Saya bertaruh. Kalau ada sampai satu pun sampah plastik, wah, luar biasa. Pungut saja. Luar biasa. Ya, maksudku ambil saja, Pak. Saya pungut saja, baru saya pungut saja, baru lapor ke saya. Ini kalau saya lama-lama berbicara sama Prof, lama-lama saya tidak jadi komedian. Satu sampah plastik saya tukar satu bolu rampa. Bisa tergeserkan posisi saya jadi komedian ini kalau begini. Jadi ini, Prof, sedikit cerita, Prof. Saya, maaf, ini nyata pandangan saya. Jadi saya dulu melihat UIN itu sekedar kampus Islam yang terbelakang. Ya, maksud saya bukan terbelakang, Prof. Standar gila kalau orang Makassar bilang. Jangan bilang terbelakang, tersinggung tidak terbelakang, standar, Prof. Tiba-tiba revitalisasinya bagus sekali, berubahnya bagus sekali. Bahkan sampai dari tadi saya di sini janjian, saya sempat ke Alauddin di Jalan Alauddin, Prof. Nah, di situ saja bangunannya tinggi-tinggi semua. Sampai lagi di sini saya 2 kali ada security. Saya 2 kali tanya. Saya lama-lama kalau malu bertanya tersesat saya di sini. Saking waduh, bagaimana ya, Prof ya? Ini sudah, kalau orang sudah tersesat berarti sudah luas itu, Prof. Sudah kita bingung mau kemana. Nah, apakah yang ini salah satu dari pemikirannya Prof untuk membangun kampus yang ASRI, membangun kampus yang modern, ataukah memang ini adalah bahagian dari program pemerintah? Ini bahagian dari apa yang menjadi obsesi kami. Bagaimana menggerakkan kampus ini minimal seperti emperannya kampus-kampus maju tempat saya belajar di luar negeri. Luar biasa. Kalau di kampus 1 kan lihat ada hotel, ada rumah sakit lantai 9. Nah, di sini pusat kegiatan akademik. Kami tata. Cara kami, Pak Adi, saya bersama pimpinan, khususnya saya, hampir tiap pagi saya keliling. Dan terkadang saya menjadi mandor. Saya pungut sendiri kadang. Dan saya perlihatkan kepada tukang pembersih. Nah, tantangannya adalah bagaimana memastikan warga kampus itu paham akan obsesi kita atau cita-cita kita. Kenapa perlu ASRI? Karena itu packaging, itu package. Itu adalah bungkusan. Dan itu yang pertama yang orang lihat. Pak Adi sudah berapa kali masuk Samata di sini, kampus ini? Baru pertama kali ini, Prof. Jadi memang packagingnya harus itu. Jadi pandangan pertama orang harus lihat. Seperti Bolu Rempah punya packaging ini, Prof. Wah, packagingnya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita dapat Bolu Rempah. Kalau itu packagingnya sukses, orang mulai tertarik Prof. untuk datang dan masuk, mencermati apa yang ada di dalam. Prof. Termasuk yang Pak Adi lakukan. Datang keliling-keliling, tertarik untuk masuk, kita bisa berdialog dan mewawancarai saya. Betul, Prof. Nah, ada satu hal lagi yang menarik. Ini maaf ini, Prof. Saya bertanya menurut pandangan saya, Prof.
pandangan saya dulu orang itu ke kampus ke Makassar itu mencari dulu universitas-universitas ternama. Ya. Setelah itu kalau memang tidak bisa baru mencoba menjadi opsi pertama. Nah malah sekarang bahkan keluarga saya sekalipun kalau bertanya ini menjadi prioritas pertama mereka datang dari kampung mau kuliah di UIN. Di UIN. Nah itu membangun image seperti itu, merubah image pola pikir masyarakat itu butuh waktu yang lama, Prof. Dan butuh pasti perjuangan, butuh strategi-strategi untuk pihak kampus ataukah pihak pengelola, pimpinan, direksi apa bahkan sampai ke mahasiswa-mahasiswanya untuk membuat orang lain tertarik untuk dunia kampus seperti ini. Apakah programnya memang seperti ini atau memang ini bahagian dari cara UIN ini bagaimana mengelola kampus ini menjadi prioritas utama, pilihan pertama masyarakat yang ingin kuliah. Terima kasih pertanyaannya Pak Adi. Iya, itu sangat menarik. Dan sudah sering saya temukan bahwa banyak pendaftar-pendaftar baik dari kota maupun dari kampung lebih banyak lagi yang menjadikan UIN Alauddin sebagai prioritas. Menjadi istilahnya pilihan pertama. Pilihan pertama, Prof. Berbeda dulu ya. Berbeda dulu, Prof. Iya, Prof. Ya. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Karena kita sukses mengkampanyekan apa yang menjadi capaian kita, Pak Adi. Oh, betul. Termasuk akreditasi kita sudah luar biasa. Sudah sama dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia yang sudah maju. Iya, Prof. Terus prodi-prodi kita sudah bagus. Luar biasa, Prof. Terus akhirnya kita cerita kampus ini ya. Cerita kampus. Memang menarik sekali. Kalau dunia kampus itu tidak ada habisnya, Prof. Minat anak-anak kita ini luar biasa tingginya karena fasilitas kita juga sangat kompetitif dibanding perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan Pak Adi bisa lanjut kuliah juga di sini nantinya. Mudah-mudahan. Saya sekali lanjut S2 di sini, Prof. Saya juga mau punya cita. Jadi biasanya ini, Prof. Biasanya orang melihat sebuah tempat bahkan atau kampus melihat dari sosok. Tidak bisa kita pungkiri bahwa magnet sosok seorang yang ada di belakang itu menjadi magnet tersendiri untuk orang. Misalnya orang yang menonton ini mungkin melawan takdir. Proses hidup yang dijalani rektor UIN ini boleh kita jadikan contoh. Kenapa tidak mungkin kita juga bisa bercita-cita seperti itu. Nah itu menjadi magnet tersendiri untuk menarik perhatian adik-adik baru ataukah masyarakat yang ingin tahu tentang UIN ini bagaimana sih. Ya minimal seperti ini, Prof. Profesor ini pernah kuliah di berbagai negara. Minimal kampusnya ini profesor ini mengikuti strategi seperti di negara-negara modern seperti ASRI kayak itu dan apalagi pola akademiknya mungkin pola akademik ini kan menjadi perhatian khusus juga bagaimana cara dosen-dosen dalam mendidik anak-anaknya bagaimana polanya kan tidak semua perguruan sama pola mendidiknya Prof. Nah itu apakah memang juga itu diprogram ataukah itu memang menjadi strateginya Prof? Strategi. Jadi Pak Adi yang pertama kita prioritaskan Prof. adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan. Orang-orang kampus khususnya para dosen-dosen dan pegawai kita. Betul. Jadi di sini alhamdulillah dosen-dosen kita dan pegawai-pegawai kita lumayan sejahtera. Alhamdulillah. Ini kesuksesan kita untuk membangun perguruan tinggi dengan sistem pengelolaan yang disebut dengan BLU, Badan Layanan Umum. Ini agak serius ini ya Pak Dia karena kita tanya seperti itu Bella. Tapi menarik Prof. Kenapa harus ditanyakan Prof? Karena begini Prof, tidak ada media yang langsung kita bisa lihat bahwa seperti ini. Biasanya kan itu kampus-kampus cuma menyebarkan lewat brosur, menyebarkan lewat WhatsApp grup mungkin cuma sekedar orang tidak mengerti. Nah kalau menonton terus langsung melihat, oh betul ini yang bilang ini rektornya langsung bilang. Berarti trustnya orang lebih wah. Jadi tidak pakai brosur mikir tidak di sini. Pakai brosur. Betul. Nah yang saya selalu tegaskan Pak Adi, kalau ada dosen kami yang menjadi narasumber di tempat-tempat umum, misalnya diwawancara di televisi, pergi ceramah, selalu harus menyebut dirinya bahwa mereka itu adalah dosen UIN Alauddin. Mulai dari penceramahnya sampai dokter-dokternya. Karena kita kan sudah punya kedokteran juga. Tadi saya lihat Prof di sana. Kita lihat Mito. Ada. Canggih sekali kan? Canggih sekali. Jangankan itu Prof, hal yang paling kecil dari papan saya ini kedokterannya saja sudah luar biasa beda. Beda. Dulu cuman papan-papan ini sekarang sudah Mika. Wah, keren sekali. Milenial sekali. Kita perhatikan dari hal yang paling kecil. Mungkin banyak orang seperti saya Prof akan memerhatikan dari hal yang paling kecil-kecil. Nah, itu pasti kita bilang, nah, kan kita biasa tahu itu bagaimana pola yang ada di situ, kita lihat pemimpinnya, kita lihat
tim-timnya bagaimana. Nah, mungkin orang pasti bilang, wah, ini berarti polanya sudah keren sekali nih, modern sekali. Nah, itu kan butuh waktu lama. Apakah Prof memang butuh waktu lama dalam merancang ini, ataukah memang Prof didukung atau ditunjang dengan tim atau dosen-dosen atau staf-staf yang ahli memang? Iya, iya. Ya. Ini mau selesai tambah sulit ya Pak dia. Jadi saya kan dilahirkan oleh perguruan tinggi ini. S1 saya kan di sini. Di sini Prof ya. Nah, terus saya terangkat jadi dosen di sini. Dan saya berkarir juga di sini. Di sini juga Prof. Ya, di sini mulai jadi dosen asisten, jadi dosen, terus ada jabatan-jabatan kecil sampai saya menjadi wakil rektor bidang kerjasama dan seterusnya menjadi rektor di perguruan tinggi ini. Nah, proses inilah yang saya lalui sekaligus menjadi proses pematangan kami untuk memimpin kampus ini dan tentunya kami membangun tim yang kuat. Wah, luar biasa. Ya, supaya kami bisa menjalankan apa yang menjadi prioritas kami, Pak Adi. Betul, Prof. Iya, luar biasa. Untuk lebih jelasnya, bagusnya sering-sering ke sini. Ya. Atau jadi mahasiswa, Ya. atau kalau perlu jadi pegawai di sini, Pak Adi. Alhamdulillah. Ya. Atau jadi dosen di sini. Iya. Kalau Luar ada biasa, mata Pak. kuliah apa bagus kita ajarkan kira-kira. Endorsement. Iya, endorsement. Atau apa namanya kalau wirausaha. Wirausaha. Ya. Iya, kewirausahaan. Kewirausahaan atau cara mengelola YouTube supaya banyak ditonton oleh Ya. orang. Saya ini mau mengutip sekaligus mengimplementasikan apa yang Prof bilang, bahwa apa yang kita dapat itu kita sampaikan dan harus kuat mental. Nah, memberikan pengetahuan yang kita tahu kepada orang lain itu bisa membuat mental kita juga bisa lebih bagus. Bisa barangkali, lebih Prof. bagus. Iya. Iya. Banyak hal ini. Jadi kayaknya ini kalau dalam wawancara begini saya butuh waktu lama untuk mengupas semua hal yang menarik, karena di Prof ini banyak hal yang menarik, Prof. Ya. Saya baru dapat sedikit-sedikit ini, tapi kayaknya saya butuh lagi nih banyak hal ini. Perlu datang lagi ya. Saya akan panggil Prof di YouTube di channel saya, nanti akan ngobrol tentang bagaimana tentang sosok anak muda yang mengelola, kan rata-rata begini. Tunggu dulu, Prof. saya masih anak muda kayak Masih jujur, anak muda. Jujur, Betul, Ki. jujur, Prof. Jujur ya. Biasanya orang bilang begini, pertama, kita tidak bisa pungkiri. Orang bilang profesor itu biasa identik, wah, botak, ya. ataukah maaf tidak menyinggung, rambutnya putih, Prof. Ya. Terus sudah berumur. Ya. Nah, ini Prof yang milenial. Nah, Milenial. itu harus kita Prof milenial itu, karena pikirannya juga anak muda sekali, Prof. Anak muda sekali, Prof. Nah, ini perlu dikupas jauh-jauh ini, Prof. Tidak bisa waktu yang sedikit untuk mengupas banyak hal. Nah, jadi janji ya, iya, undang saya ya, Pak undang, Adi. Prof. Oke, Saya siap. undang. Insya Allah kami akan undang dengan tema yang saya akan diskusikan sama tim kreatif. Temanya kira-kira ini, Prof, ini jangan kasih tema yang sedikit-sedikit. Harus memang dipanggil dan temanya harus berguna. Sekaligus ini konten bisa menjadi edukasi kepada teman-teman. Siap. Luar Edukasi biasa. tentang hidup, edukasi tentang pengalaman, bahkan edukasi tentang mental. Itu yang penting mungkin, Prof. Terima kasih, sampaikan. terima Jadi terakhir, Prof, saya bertanya, Prof, apa harapan tak untuk masa depan negeri ini melalui kampus UIN? Itu, Prof. Ya, UIN itu kampus ini jangan menjadi menara gading. Jangan selalu berteori di atas, tapi harus menjadi mercusuar. Betul. Tebarkan kebermanfaatan dengan keilmuan yang Bapak pelajari, dapatkan di kampus kita. Luar biasa, luar Mantap ya? biasa. Oke. Aplaus untuk Prof Hamdan, dan ini adalah salah satu momentum yang sangat menarik, dan ini akan bersambung pemirsa ya. Nanti akan disaksikan di channel saya bagaimana kita mengupas tuntas lagi tentang sosok Prof yang milenial. Ya, oke. Teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.